Halo teman-teman, saya Syafira Nanda Basara. Hari ini saya akan berbincang dengan salah seorang entrepreneur yang sukses di bidang properti. Mau tahu seperti apa kisahnya? Yuk ikutin! Halo Mas Maga. Halo Mbak Fira. Mas Maga gimana kabarnya? Baik. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Maga, sebelumnya Fira mau terima kasih sama Mas Maga karena telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kita. Nah, di sini kan teman-teman pengen tahu nih kisah perjalanan awal bisnis Mas Maga itu seperti apa? Boleh dong di-share ke teman-teman. Oke, saya Maga Madenda. Saya awalnya lulusan dari SMA di Kota Bandung. Terus saya bergabung di perusahaan di Jakarta. Lalu latar belakang saya memulai usaha bisnis penyewaan properti ini, awal mulanya saya bekerja di perusahaan yang di Jakarta itu di bidang pelayanan juga. Di bidang pelayanan moda transportasi udara. Jadi mungkin itu latar belakang saya kenapa saya ingin menyewa properti gitu, usaha. Oke, apa sih yang pertama kali membuat Mas Maga ini tertarik untuk memulai bisnis ini, di bisnis properti ini? Oke, baik ya, yang tadi sebelumnya saya katakan, saya juga kan pernah bekerja di perusahaan di Jakarta itu di bidang bisnis pelayanan. Jadi di bisnis pelayanan itu saya menemukan seperti, ini mungkin adalah sebuah passion saya, minat saya. Jadi saya ingin memulai, kenapa tidak untuk mencoba memiliki bisnis sendiri juga sama di bidang pelayanan. Gitu, kira. Terus bagaimana ya awal mula Mas Maga itu memulai bisnis ini? Apakah ada momen atau peluang yang spesifik untuk memulai bisnis ini? Ya, kalau awal mulanya sih sebenarnya kayak kita coba dulu mengumpulkan modal untuk pertama memulai bisnis, terus saya juga menggandeng investor untuk coba membeli properti. Ya kita sama-sama tahu ya, untuk bisnis properti ini kan bermodalkan yang cukup besar, jadi itulah mungkin alasan saya untuk menggandeng investor untuk mewujudkan bisnis saya di bidang pelayanan sebagai bisnis properti penyewaan villa di Bali. Kemudian tantangan terbesar apa sih yang dihadapi oleh Mas Maga pertama kali dalam memulai bisnis ini? Ya, tantangan terbesar saya kan mulai di bisnis ini tuh di tahun 2020. Jadi ya, tantangan terbesar saya ini di saat saya memulai, saya dihadapkan oleh COVID-19 yang dalam artian tidak ada wisatawan yang datang ke sini, modal sudah keluar banyak, tetapi operasional juga tetap harus keluar, tetap harus jalan. Ya mungkin itulah titik terberat memulai bisnis di properti di Bali itu. Cara mengatasi Mas Maga pada tantangan tersebut gimana? Oke, ya kalau pada awal begitu COVID kan kita nggak ada yang bisa kita lakukan banyak ya, tapi kita juga di sini kan harus bagaimana. Pertama kita harus update juga tentang berita tentang pariwisata di Bali seperti apa. Kan segmentasi kita ini sejauh ini adalah mancanegara, jadi orang-orang luar. Itu kita harus baca tentang berita travel di seluruh dunia yang ingin berkunjung ke Bali. Terus ditambah ya kita harus gila-gilaan untuk setidaknya kita menutupi biaya operasional aja dulu gitu. Jadi kita belum mencari profit dulu, kita tutupin dulu bisnis buat operasionalnya. Oke. Apakah Mas Maga ini memulai bisnis dengan modal yang besar atau ada strategi khusus sih untuk memulai bisnisnya itu dengan modal yang kecil? Oke, ya pertama kan tadi saya udah bilang juga modal untuk memulai bisnis properti ya, tepatnya di Bali itu membutuhkan modal yang besar. Jadi saya selain dari modal pribadi, saya juga menggandeng investor gitu untuk menjalankan bisnis properti ini. Kemudian kenapa sih Mas Maga itu memilih lokasi di Bali? Pilihan Mas Maga itu kenapa sih di Bali? Kenapa nggak di tempat yang lain seperti kayak di Bandung? Selain juga kan banyak tuh. Kenapa Bali? Karena pertama saya suka bertemu orang baru, yang orang luar negeri gitu. Karena kemarin dulu waktu saya bekerja juga kan saya banyak berhubungannya langsung sama orang yang bukan orang Indonesia. Ternyata itu menjadi suatu tantangan baru yang saya nikmati juga. Terus kedua juga Bali kan ya kita sama-sama tahu ya, sepanjang tahun itu pasti selalu ramai tanpa mengenal bulan apa. Jadi
mungkin itulah menjadi dasar alasan saya untuk memulai kerja di Bali. Apa sih strategi utama Mas Maga ini untuk menarik penyewa sewa villa ini untuk menyewa di villanya Mas Maga? Oke, pertama yang kita lakukan ini selalu penyegaran timeline di sosial media seperti feed, video, terus kita juga pasti ada promosi-promosi untuk, kan terutama kalau orang asing itu kan pasti jangka panjang gitu ya, mungkin bisa 1 bulan, bisa 2 bulan gitu. Jadi kita ada bundling promo untuk mereka. Jadi ya itulah untuk menggait calon tamu tuh kayak gitu. Kemudian apa sih inovasi Mas Maga ini dalam bisnis properti ini? Oke, inovasi yang kita terapkan di villa ini tuh pertama ya jelas tentang promosi ya, gimana cara kita ngegait pasar gitu. Kedua, kita juga kadang ada caring gitu ke tamu itu, kita menanyakan, kita minta pendapat, minta saran, kritik seperti itu agar kita terus bisa berkembang gitu. Dan di situ juga kan kita bisa menimbulkan rasa homey gitu untuk mereka. Jadi mereka itu bukan merasa lagi sedang liburan, tapi merasa di rumah aja gitu, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, apa sih teknologi atau platform yang digunakan Mas Maga untuk membantu dalam pengembangan bisnis ini? Pertama ya pasti media sosial ya, dari Instagram, mungkin dari Facebook. Kita juga sempat bergabung ke online travel agent seperti Airbnb, seperti Agoda, seperti itu. Untuk ya memperluas nama kita di luar gitu, bukan di Indonesia. Apa sih kesalahan terbesar yang pernah Mas Maga buat dalam bisnis ini, dan apa sih pelajaran yang bisa Mas Maga petik? Karena kan kalau di bisnis kan nggak selalu mulus ya, pasti ada up and down-nya gitu. Oke. Kesalahan terbesar saya waktu itu pernah saya ada overbook, jadi ternyata properti kita semua sudah penuh, ditambah ternyata masih ada tamu yang masuk ke kita, ya kita nggak bingung kita mau masukin kemana. Ya overbook itulah, dari segi marketing kita ternyata nggak menutup salah satu platform travel agentnya. Ya mau nggak mau sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk tamu, ya kita pindahin dulu ke villa mitra kita juga gitu, ke villa sekitar situ. Jadi ya tetap kita harus expense lagi untuk ke mereka. Jadi ya mungkin kesalahan itulah yang paling fatal menurut saya di bidang properti. Pembelajaran berharga ya dari segi marketing juga kita harus lebih aware tentang pembukuan, allotment, persediaan kamar seperti itu. Jadi jangan sampai tertumpuk-tumpuk gitu. Jadi ya akhirnya kayak waktu itu juga kan, makanya bisa sampai overbook, kita pindahin ke villa lain. Kan itu juga nanti menurunkan trust tamu kepada kita gitu. Nah, apakah Mas Maga ini memiliki program atau pemberdayaan bagi masyarakat di sana dalam bisnis Mas Maga ini, seperti kayak membuka peluangan kerja atau apa gitu? Oke, untuk di bisnis ini ya, di bisnis penyewaan properti ini, saya mempekerjakan kurang lebih 75%-nya itu pribumi asli dari Bali. Tapi sisanya itu kita mempekerjakan dari orang luar Bali. Kenapa? Karena kan di Bali ini kan kaya adat dan budaya gitu ya. Jadi di sana kental akan itu, banyak karyawan kita yang berhalangan untuk hadir bekerja. Jadi kita juga punya backupan dari orang di luar Bali. Jadi ya misi kita selain kita untuk menggait sebanyak-banyaknya tamu, itu kita ingin keberadaan villa kita ini juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar situ gitu loh. Masyarakat sekitar villa kita berdiri. Kalau misalkan kita tarik ulur nih ke masa sebelumnya, sebelum Mas Maga memulai bisnis properti ini, ada nggak sih satu hal yang ingin Mas Maga lakukan secara berbeda dalam bisnis properti ini? Pertama mungkin dari segi pengambilan keputusan untuk membeli suatu properti itu ternyata tidak bisa hanya sekedar cukup bisa membeli properti, tapi kita juga banyak yang kita harus butuhkan, seperti kita harus maintenance. Kita kalau misalnya ingin membuat konsep yang baru gitu, itu kan membutuhkan dana yang cukup besar. Jadi mungkin saya ditarik ke belakang itu ingin menambah investor yang lebih banyak lagi gitu, supaya modal yang dikerahkan itu bisa
dialokasikan ke renovasi dan menuangkan lah gitu konsep-konsep yang saya punya dulu gitu. Oke, apa sih tips utama dari Mas Maga ini bagi para pendengar atau teman-teman yang ingin memulai bisnis properti ini? Pertama ya, untuk tips untuk masukan dari saya aja ini, untuk orang-orang yang ingin memulai bisnis apapun, terutama bisnis properti atau bisnis apapun itu yang kalian inginkan. Pertama, kalian harus tahu juga lokasi di mana kalian akan mendirikan bisnis kalian. Kedua, pelajari lokasi itu. Ketiga, berusaha bermanfaat untuk orang lain, terutama di masyarakat di sekitar situ. Terus, ya pokoknya jangan menyerah kalau misalnya ada kegagalan, ada masalah, ya hadapin aja. Itu bumbu sebagai usaha gitu. Itu aja mungkin dari saya. Jadi ya jalanin aja dulu lah, jangan banyak timbang-timbang sana sini. Sebelum closing nih Mas Maga, satu pertanyaan lagi buat Mas Maga. Apa sih yang membuat Mas Maga ini tetap termotivasi untuk mengembangkan bisnisnya? Pertama, ya saya senang di bisnis pelayanan ini ya karena saya ada background di pekerjaan saya sebelumnya. Kedua juga saya ingin coba bisa lebih bermanfaat untuk lingkungan sekitar, bagaimana kita memberdayakan masyarakat sekitar untuk bekerja, untuk membantu bisnis kita di tempat kita gitu, di lokasinya di Bali, seperti itu. Nah, teman-teman, cukup menarik juga ya kisah Mas Maga yang telah Mas Maga ceritain ke kita. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran positif dari kisahnya Mas Maga ini. Dan saya juga mau terima kasih sama Mas Maga, makasih sekali lagi udah meluangkan waktunya jauh-jauh loh dari Denpasar. Dia meluangkan waktunya ke sini. Itu sih. Sekian dari kami teman-teman. Makasih.